Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Berlian, BP 2011029011. Saya adalah salah satu mahasiswa D4 Negeri Jenjang Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai soal kasus komprehensif pada mata kuliah spreadsheet tahun 2021. Nah, kita mulai saja mengenai soal kasus komprehensif ini. Saya membuat dua soal mengenai mata kuliah spreadsheet ini menggunakan fungsi teks dan fungsi keuangan. Soal yang pertama yaitu menggunakan semua fungsi teks yang telah kita pelajari pada pertemuan 1 sampai pertemuan yang ke-7. Bisa kita lihat di slide. Soal yang pertama yaitu di bawah ini merupakan informasi pembelian tiket pesawat pada Berlian Air. Nah, di sini kita bisa melihat tabel daftar pembelian tiket pesawat Berlian Air. Di sana terlihat bahwa tanggal keberangkatannya itu tanggal 29 bulan 7 2021 dan ada 10 penumpang yang telah membeli tiket pesawat Berlian Air ini. Bisa kita lihat di slide itu ada kolom nomor, kode tiket. Di sini di kode tiket ini bisa mentafsirkan semua kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut penumpang seperti tujuan penumpang, harga kelas yang diambil, dan menu serta harga pembeliannya. Selanjutnya di kolom nama penumpang ini ada 10 penumpang yang telah membeli tiket pesawat Berlian Air, dan di kolom selanjutnya ada tanggal pembeliannya, yaitu tanggal terjadinya transaksi pembelian tiket pesawat. Nah, di kolom jarak hari, tujuan, harga, kelas, menu, harga menu, diskon, dan harga jual, di sana kolomnya masih kosong. Dan nah, disinilah kita akan mengisi kolom-kolom yang kosong ini menggunakan fungsi-fungsi Excel yang telah kita pelajari pada pembelajaran pada mata kuliah spreadsheet. Nah, di sini juga ada total pembelian masih kosong, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang telah kita pelajari. Selanjutnya, ada tabel summary di mana di sini menjelaskan bahwa di sini kesimpulan terhadap berapa banyak pembelian dan jumlah pembelian di setiap kelas. Nah, kolom ini masih kosong sehingga kita akan mengisinya dengan menggunakan fungsi teks atau fungsi Excel yang telah kita pelajari. Selanjutnya itu di tabel menu makanan, tabel tujuan, dan tabel kelas. Di sini sudah tertera semua kebutuhan yang kita butuhkan dalam menggunakan rumus Excel. Nah, jadi tabel menu makanan, tabel tujuan, dan tabel kelas ini sebagai tabel bantu atau tabel referensi untuk membantu kita mengaplikasikan rumus Excel yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom-kolom yang masih kosong. Nah, selanjutnya itu ada keterangan soal. Di sini ada beberapa keterangan soal yang akan membantu kita untuk sebagai acuan untuk mengisi setiap kolom yang akan kita isi menggunakan rumus Excel. Jadi kita hanya akan melihat keterangan soal ini satu-satu untuk menjawab soal nomor 1 ini secara komprehensif. Selanjutnya ada soal nomor 2 mengenai fungsi keuangan. Kita langsung saja membahas masing-masing soal ini dengan tuntas. Baiklah, kita mulai saja pada soal nomor 1, yaitu mengenai daftar pembelian tiket pesawat Berlian Air. Nah, di sini saya di Microsoft Excel saya sudah membedakan mana keterangan-keterangan yang sudah menjadi bawaan dari soal, yaitu tabel yang saya warnai oranye itu adalah keterangan-keterangan yang sudah bawaan dari soalnya. Sedangkan yang tabel yang berwarna abu-abu itu adalah jawaban penggunaan rumus Excel yang akan kita gunakan di soal ini. Nah, kita lanjut saja ke keterangan soal sebagai penentu jalan kita untuk menjawab pertanyaan dari soal nomor 1 ini. Nah, nomor 1 yaitu tabel di atas terdiri dari 5 tabel, di mana ada 2 tabel yang harus diselesaikan, yaitu tabel daftar pembelian tiket pesawat Berlian Air dengan tabel summary. Nah, dan ada juga 3 tabel referensi atau bantu. Nah, ini tabel menu makanan, tabel tujuan, dan tabel kelas. Selanjutnya keterangan soal yang nomor 2, yaitu pada kolom jarak hari, gunakan fungsi date and time untuk mencari jarak hari dari pembelian ke hari keberangkatan. Nah, di sini kita langsung saja mengisi kolom yang pertama, yaitu jarak hari.
Nah, untuk mencari jarak hari ini, kita jarak hari antara tanggal pembelian dengan tanggal keberangkatan ini bertujuan untuk melihat apakah penumpang tersebut mendapatkan diskon atau tidak. Nah, di jarak hari ini kita bisa menggunakan fungsi date and time, yaitu days 360. Nah, fungsi Excel ini akan menghasilkan jumlah hari antara dua tanggal yang dihitung dengan asumsi satu tahunnya yaitu 360 hari atau dengan 30 hari setiap bulannya. Nah, ketika kita mengetik rumus ini, days 360 ini, kita akan mendapatkan referensi rumus yang membantu kita agar membuat rumus dengan benar. Nah, di days 360 ini ada start date, di mana ini nih tanggal mulainya, yaitu tanggal pembelian, yaitu tanggal 2 Mei 2021, dan end date-nya itu tanggal keberangkatan tanggal 29 bulan 7 2021. Nah, kita tinggal menekan enter dan kita akan keluarlah hasilnya bahwa jarak antara tanggal pembelian dengan tanggal keberangkatan yaitu 87 hari untuk penumpang Bapak Rivaldo. Nah, kita tinggal mensort rumus ini ke bawah sehingga kita akan mendapatkan hasil yang instan untuk penumpang-penumpang lainnya. Oke, nomor 2 selesai. Nomor 2 selesai, kita lanjut ke keterangan soal yang nomor 3. Pada kolom tujuan, gunakan fungsi logika dan fungsi teks dalam penyelesaiannya. Kita berlanjut ke kolom yang kedua, yaitu kolom tujuan, di mana di kolom tujuan ini kita ada tabel bantunya, yaitu tabel tujuan, di mana di sini ada referensi kode, tujuan, dan harga. Di sini bisa kita lihat bahwa kode AAA tujuannya itu di Jakarta Padang dengan harga 900.000. Nah, kita bisa lihat di kode tiket, itu AAA terletak di 3 digit utama kode tiket yang menafsirkan bahwa penumpang tersebut mempunyai tujuan keberangkatan kemana. Nah, kita harus menggunakan fungsi if, di mana if ini memungkinkan kita untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang diharapkan. Jika sesuatu adalah benar, lakukan sesuatu, dan jika tidak, lakukan hal lain. Nah, kita bisa saja langsung mencobanya, yaitu jika if di sini kita bisa, jika kita mengetik if, kita akan mendapatkan referensi rumusnya, yaitu logical test, di mana ini adalah kode acuannya. Nah, logical testnya kita melihat bahwa AAA terletak di 3 digit utama kode tiket, yaitu tabel tujuannya. Nah, kita harus mengeluarkan triple kode tujuan tersebut di kode tiket. Nah, kita pakai rumus left, di mana left-nya base 9 kode tiket, number charge-nya ini berapa digit yang akan kita ambil, yaitu 3 digit. Karena 3 digit utama itu melambangkan tujuan dan harga tiket tersebut. Nah, kita buat left sama dengan base 9,3. Jika logical test-nya sama dengan AAA, maka tujuannya itu Jakarta Padang, sesuai dengan tabel referensinya. Selanjutnya, jika logical testnya sama dengan triple B, maka hasilnya maka tujuannya itu Padang Jakarta. Begitu juga dengan triple C. Jika logical testnya triple C, maka tujuannya itu Medan Padang. Begitu juga seterusnya. Nah, kita tinggal kita memasukkan rumusnya sesuai dengan referensi rumus yang sudah membantu kita di pembuatan rumus ini. Selanjutnya kita tekan enter dan kita akan mendapatkan bahwa tujuan kode tiket atas nama penumpang Bapak Rivaldo yaitu Padang Jakarta, di mana kode tiketnya itu triple B. Triple B yaitu di sini itu Padang Jakarta. Setelah kita melihat tujuannya sudah benar, kita bisa menarik rumus ini untuk mendapatkan hasil yang sama untuk penumpang yang lainnya. Oke, selesai untuk keterangan soal nomor 3, kita lanjut ke keterangan soal nomor 4, yaitu pada kolom harga, kelas, dan menu, gunakan fungsi lookup dan fungsi teks dalam penyelesaiannya. Ini akan 3 kolom selanjutnya itu menggunakan fungsi lookup, kolom harga, kelas, dan menu. Nah, di kolom harga kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP, di mana sebenarnya fungsi lookup ini adalah salah satu fungsi pencarian dan referensi, dan mereka mempunyai 2 jenis, yaitu vertikal dan horizontal. Nah, yang membedakannya itu kalau vertikal, yang membedakannya itu bisa kita lihat di soal untuk menjawab ketiga kolom ini. Nah, di kolom harga itu kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Kenapa? Karena kita bisa melihat di tabel tujuan. Di tabel tujuan tersebut data-datanya tersusun dari
atas ke bawah, yaitu vertikal, sehingga kita menggunakan rumus VLOOKUP. Sehingga jika kita mengetik rumus VLOOKUP, kita akan mendapatkan acuan rumus, yaitu ada lookup value, di mana ini mencari value acuannya, value yang sebagai acuannya itu left. Kita karena di sini di tabel tujuan kodenya AAA, di AAA, maka kita menggunakan sama seperti soal sebelumnya di kolom tujuan, kita mengeluarkan triple B ini dengan menggunakan rumus left, kode tiket, nomor charge-nya 3 untuk mendapatkan digit 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu tabel array, di mana tabel array ini adalah tabel tempat hasilnya ada gitu. Jadi tabel array-nya itu dari kode sampai harga. Nah, kolom indeksnya itu menafsirkan bahwa pada kolom berapakah hasil untuk pencarian kita ini. Nah, kita kan mencari kolom harga. Kolom harga itu kan terletak di kode nomor 1, tujuan nomor 2, dan harga kolom 3. Sehingga kita tulis kolom indeksnya itu kolom 3. Dan rank lookup-nya kita bikin 0. Kita buat 0. Selanjutnya kita tekan enter dan kita mendapatkan hasil bahwa untuk penumpang Toma Rivaldo, dia mengambil tiket dengan harga 850.000. Padang Jakarta 850.000 sesuai, sehingga kita bisa melihat bahwa rumus ini benar dan kita bisa menarik rumus ini sampai ke bawah. Selanjutnya untuk kolom kelas. Nah, di kolom kelas ini kita sama juga menggunakan rumus VLOOKUP karena data-datanya tersusun dari atas ke bawah atau vertikal. Vertikal, tabel acuannya itu tabel kelas. Nah, ketika kita membuat rumusnya, kita menggunakan rumus VLOOKUP lagi, dan nomor acuannya yaitu kalau kelas, itu kodenya itu XYZ, cuma 1 digit. XYZ terletak di digit keempat kode tiket. Nah, kita harus mengeluarkan kode tersebut dengan menggunakan rumus mid karena dia terletak di tengah-tengah kata, sehingga kita gunakan lookup value-nya mid B9 kode tiket, start number-nya 4, yaitu digit keempat, 1, 2, 3, 4, dan dapatlah Y. Dan number charge-nya berapa digit yang akan kita butuhkan, kita hanya butuh 1 digit saja, itu di Y saja. Makanya kita bikin 1. Selanjutnya itu tabel array ini, itu tabel acuannya, atau tabel di mana hasilnya itu akan keluar. Nah, di tabel kelas kita blok kode sampai diskon. Sebenarnya sampai kelas pun enggak apa-apa, tapi sebaiknya kita blok semua tabel yang ada di tabel kelas. Selanjutnya itu di kolom indeks. Kolom indeksnya itu kita mencari kelas atas nama penumpang tersebut. Nah, di tabel yang telah kita blok tadi, kelas itu terletak di kolom kedua, sehingga kita buat kolom indeksnya itu 2 dan rank lookup-nya 0. Selanjutnya, jika sudah yakin benar, kita tekan enter dan kita mendapatkan bahwa kelas atas nama penumpang Toma Rivaldo yaitu kelas bisnis, di mana di sini kodenya itu Y, kelas bisnis. Berarti rumus kita benar dan kita bisa menarik rumus ini sampai ke bawah untuk melihat hasil instan. Nah, selanjutnya untuk keterangan soal yang keempat terakhir, yaitu untuk mengisi kolom menu. Nah, di kolom menu ini kita juga menggunakan fungsi lookup, di mana menu ini terletak pada tabel menu makanan, tabel referensinya, di mana kita menggunakan HLOOKUP karena data-datanya tersusun dari kiri ke kanan atau horizontal, sehingga kita menggunakan rumus HLOOKUP. Sama perlakuannya dengan VLOOKUP tadi, kita harus mencari lookup value-nya, di mana kode menu makanan itu terletak pada itu P1, P2, dan P3, di mana kode tiket itu di kode tiket kode untuk menu makanan terletak di tengah-tengah juga, sehingga kita menggunakan rumus mid untuk mencari lookup value-nya B9 dan start number-nya itu 6. Di kode tiket kita bisa melihat bahwa P1 itu terletak di digit ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, number charge-nya 2 karena kita membutuhkan 2 digit untuk kode tabel menu makanan. Selanjutnya itu tabel array-nya, yaitu tabel untuk melihat hasil dari lookup kita, yaitu blok dari kode ke harga semuanya. Selanjutnya yaitu ada row index number. Row index-nya itu kita membuat 2 karena kita mencari menu atas kode tiket P1, sehingga menunya itu terletak di baris kedua, sehingga kita buat baris kedua dan rank lookup-nya 0. Setelah itu kita tekan enter dan kita mendapatkan hasil bahwa
penumpang atas nama Topan Rivaldo memilih menu paket A, di mana kode tiketnya itu P1 dan sesuai dengan tabel menu makanan yang sebagai referensi kita. Selanjutnya setelah kita yakin itu benar, kita bisa men-sort rumus ini ke bawah untuk mendapatkan hasil yang instan. Nah, untuk keterangan soal yang keempat kita sudah selesai. Selanjutnya itu untuk keterangan soal yang kelima. Nah, di soal keterangan kelima, pada kolom harga menu, gunakan fungsi logika dan fungsi tag dalam penyelesaiannya. Sama seperti untuk membuat kolom tujuan tadi, kita menggunakan rumus if. Nah, di harga menu kita juga disuruh untuk menggunakan rumus if, di mana hampir sama dengan kolom tujuan. Nah, logical testnya yaitu MIT. MIT-nya yaitu untuk tabel menu makanan, kodenya terletak di tengah-tengah kode tiket, di mana kita mengambil digit ke-6 dan 2 buah dan number choice-nya dan 2 digit yang akan kita ambil, dan keluarlah hasilnya bahwa logical test-nya itu P1. Nah, jika logical test-nya sama dengan P1, maka harganya 25.000 sesuai dengan tabel referensi. Jika logical test-nya sama dengan P2, maka harganya 37.500. Begitu juga seterusnya. Dan kita akan, jika kita tekan enter, kita akan mendapatkan hasil bahwa penumpang pertama atau Pak Rivaldo, dia membeli paket A dengan harga 25.000. Nah, kita karena sudah benar, yakin benar, kita bisa menarik rumus ini ke bawah untuk mendapatkan hasil yang instan. Nah, berarti untuk soal nomor 5 selesai. Selanjutnya itu keterangan soal yang ke-6. Pada kolom diskon, jika tiket dibeli lebih dari 60 hari sebelumnya, maka mendapat diskon sesuai dengan kelas tiket. Nah, untuk mengisi kolom diskon ini, kita sudah mendapatkan acuan di jarak hari, bahwa sudah ada jarak antara pembelian dengan keberangkatan. Nah, dari jarak hari saja kita bisa melihat bahwa penumpang yang mendapatkan diskon ini yang di atas ini, yang 4 ini, lebih dari 60 hari jarak pembelian tiketnya. Sehingga kita bisa menggunakan rumus if and, karena ada 2 syarat di sini, yaitu jika kita membuat rumusnya if and, logical testnya itu sama-sama seperti yang sebelumnya, bahwa untuk diskon ini kita menggunakan kode X, di mana itu terletak di 4 digit pertama kode tiket. Nah, logical testnya kita ambil digit keempat dan nomor choice-nya 1, karena kita hanya membutuhkan 1 digit saja. Jika logical testnya sama dengan X dan jarak harinya lebih sama dari 60 hari, maka hasilnya itu 20% diskonnya dikali harga G9, kali harga tiketnya. Selanjutnya, jika logical test-nya sama dengan Y, kelas bisnis, dan E, jarak harinya lebih dari 60 hari, maka hasilnya itu 15% ini dikali harga tiket. Nah, kita begitu juga seterusnya untuk kelas tiket selanjutnya, dan kita bisa menekan enter, dan kita mendapatkan bahwa Topan Rivaldo mendapatkan diskon 127.500. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Topan benar-benar mendapat diskon karena dia membeli dari 87 hari jarak antara pembelian tiket dengan keberangkatan. Nah, untuk nominalnya kita bisa mengujinya, yaitu karena di Topan kelas bisnis itu 15% dikali dengan harga tiket 850.000, sehingga Topan mendapatkan diskon 127.500 dan sama dengan rumus kita. Berarti insya Allah rumus kita ini benar. Nah, selanjutnya kita tinggal menarik rumus ini ke bawah, dan kita mendapatkan hasil bahwa 4 orang pertama yang mendapatkan diskon dan sesuai dengan jarak harinya, dan yang 6 orang lagi tidak mendapat diskon karena kurang dari 60 hari jarak antara pembelian dengan keberangkatannya. Berarti untuk keterangan soal nomor 6 selesai. Kita selanjutnya yaitu keterangan soal yang nomor 7. Kolom untuk mencari kolom harga jual itu harga tiket tambah harga menu kurang diskon. Nah, ini insya Allah gampang sekali untuk mencari harga jualnya. Kita tinggal membuat rumus manual, yaitu harga ditambah harga menu dikurang diskon. Nah, kita mendapatkan hasil 747.500. Nah, kita tinggal menarik rumus ini ke bawah dan kita mendapatkan hasil yang sesuai. Nah,
kita bisa mengisi total pembelian ini dengan rumus basic, itu rumus sum, di mana total pembeliannya itu 7.457.500. Kita bisa mencoba mentesnya, yaitu totalnya 7.457.500, berarti balance. Berarti untuk soal keterangan soal yang nomor 7 sudah selesai, selanjutnya yaitu keterangan soal nomor 8. Nah, di kolom summary menunjukkan banyaknya pembelian dan total pembelian per kelas tiket. Nah, kita berlanjut ke kolom selanjutnya, yaitu tabel selanjutnya, yaitu tabel summary. Nah, di sana terdapat 3 kelas VIP, business, dan ekonomi, dan kita dituntut untuk mencari banyaknya pembelian dan jumlah pembelian setiap kelas. Nah, untuk mencari banyak pembelian, kita bisa menggunakan rumus count, yaitu menghitung berapa sih pembelian untuk kelas VIP. Nah, kita bisa menggunakan rumus count if, yaitu menghitung rank kelasnya, yaitu kelas yang kolom kelas, dan kriterianya yaitu kelas VIP saja. Jadi kita menghitung kelas VIP di rank ini, berapa buah kelas VIP di rank kelas, di kolom kelas. Nah, kita bisa menekan enter dan kita mendapatkan hasil bahwa kelas VIP ada 4 pembelian. Kita bisa mengecek di tabel yang sudah kita buat bahwa untuk VIP emang ada 4 pembelian, yaitu atas nama penumpang Kian, Asiandi, Ida Eliza, dan Paris Junior. Nah, kita bisa menarik rumus ini ke bawah dan kita mendapatkan hasil bahwa total pembelian ini 10 dengan menggunakan rumus sum sesuai dengan jumlah total penumpang yang ada di tabel utama. Selanjutnya yaitu di kolom jumlah pembelian. Nah, di sini berarti kita menggunakan rumus sum if, yaitu dengan syarat kelas menjumlahkan kelasnya saja. Berarti jika kita menggunakan rumus sum if, rank-nya yaitu rank kelas, karena sebagai acuannya rank kelas dengan kriteria kelas yang di tabel summary. Selanjutnya sum rank-nya ini hasil yang akan keluar gitu. Jadi misalkan kita di sini kelas VIP, berarti di sum rank-nya nanti keluar yang untuk kelas VIP saja. Kita blok juga harga jualnya dan kita tekan enter, kita mendapatkan hasil bahwa untuk kelas VIP ada total pembelian itu 3.037.500. Kita bisa menceknya yaitu dengan menambahkan harga jual secara manual. Kita mendapatkan hasil secara manual itu 3.037.500. Nah, ini balance dengan rumus kita. Selanjutnya kita tinggal menarik rumus ini ke bawah untuk mendapatkan hasil yang instan, sehingga jika kita menotalkan semuanya dengan sum bahwa total pembelian itu 7.457.500 sesuai dengan tabel utama 7.457.500. Berarti untuk tabel summary sudah selesai. Berarti untuk keterangan soal yang ke-8 selesai. Selanjutnya kita keterangan soal yang terakhir, yaitu yang ke-9, untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini menggunakan rumus Excel. Nah, pertanyaan pertama ini ada anak soal lagi. Pertanyaan pertama yaitu penumpang dengan total pembayaran terbesar siapa? Penumpang dengan total pembayaran terbesar berarti harga jual ya, karena total pembelian oleh penumpang, berarti yang dibayar oleh penumpang segini. Nah, siapakah yang paling besar pembeliannya? Kita bisa menggunakan rumus indeks. Nah, rumus indeks ini untuk mendapatkan nilai atau referensi ke sebuah nilai pada sebuah tabel. Nah, kita akan mencari paling besar tuh, berarti kita pakai indeks, pakai rumus indeks, array-nya, kita mencari nama orangnya, berarti array-nya atau referensinya itu dari array-nya itu dari C9 sampai C18. Di sana kita tinggal blok saja, dan row number-nya itu row number-nya. Jadi kita menggunakan rumus match. Nah, menurut rumus match ini untuk mencari posisinya, nilai suatu rank yang terdapat pada kolom atau tabel. Nah, kita menggunakan rumus match, kita mencari posisi yang paling besar. Match, kita menggunakan rumus large untuk mencari yang besar. Yang paling besar di L9 sampai L18 di harga jual ini, dan kita mencari yang paling besar, itu terbesar pertama. Setelah itu lookup array-nya yaitu harga jual L9 sampai L18 dan match tag-nya 1.
Ini match type ini menjelaskan bahwa exact match berarti harus sesuai dengan hasil yang ingin kita dapatkan. Selanjutnya kita tekan enter dan kita mendapatkan bahwa penumpang dengan total pembayaran terbesar itu Kian Galuh Ranggawani. Kita bisa cek di tabel bahwa harga jual paling besar itu 887.500 atas nama Kian Galuh Ranggawuni. Berarti sesuai dengan rumus kita dan insya Allah rumus kita benar. Nah, berarti untuk 9A selesai. Selanjutnya untuk 9B, di mana soalnya itu penumpang atas nama Merlin Berlian membeli tiket kelas apa dengan tujuan kemana. Referensinya itu Merlin Berlian. Berarti penumpang atas nama Merlin Berlian untuk mencari tiket kelas mana yang Merlin Berlian pilih atau beli, kita bisa menggunakan rumus offset. Nah, rumus offset ini digunakan untuk menggeser sebuah referensi dari sebuah titik acuan. Nah, jika kita mengetik rumus offset, kita akan terbantu oleh referensi rumus yang benar dan kita tinggal mengikuti rumus tersebut. Nah, offset sama dengan referensinya sama dengan halapan. Referensinya kita letakkan di kolom kelas, di mana kolom kelas ini kita untuk mencari kelas mana yang Merlin beli. Referensinya H8 dan rows-nya kita tidak tahu posisinya di mana yang Merlin Berlian beli gitu. Jadi kita menggunakan rumus match untuk mencari posisi suatu nilai pada sebuah rank. Nah, match-nya lookup value-nya itu C51 yaitu nama Merlin Berlian di rank nama penumpang ini C9 sampai C18. Nah, match type-nya 0 karena kita ingin sesuai dengan yang kita inginkan. Dan kolomnya 0 karena kita sudah berada di kolom kelas. Height dan weight-nya 1,1 karena kita hanya melihat pada kolom kelas saja. Nah, setelah kita tekan enter, kita mendapatkan hasil bahwa Merlin Berlian memilih membeli tiket kelas ekonomi. Kita bisa cek di sini bahwa Merlin Berlian memilih membeli kelas ekonomi sesuai dan insya Allah rumus ini benar. Selanjutnya yaitu tujuan kemana si Merlin Berlian ini, kita juga bisa menggunakan rumus offset, tetapi letak posisi referennya di kolom tujuan. Nah, kita bisa sama seperti sebelumnya menggunakan rumus offset. F8 ini kita letakkan di judul kolom tujuan dan rows-nya kita tidak tahu posisinya di mana sehingga kita menggunakan rumus match untuk mencari posisinya. Menggunakan rumus match, lookup value-nya yaitu Merlin Berlian di kolom nama penumpang dengan match type-nya 0 dengan kolom 0 karena sudah berada di kolom tujuan dan height dan width-nya 1 karena kita hanya tidak menggeser-geser kolom, kita hanya berada di kolom tujuan saja. Selanjutnya kita tekan enter dan kita mendapatkan bahwa hasilnya tujuannya Jakarta Padang, di mana Merlin Berlian pergi untuk membeli tiket ke Jakarta Padang. Nah, berarti benar dan untuk soal nomor 1 kita selesai menjawabnya dengan baik dan benar dan insya Allah benar. Selanjutnya yaitu kita berlanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, soalnya yaitu Berlian meminjam uang sebesar 25 juta dengan angsuran bulanan mulai hari transaksi. Berarti mulai hari transaksi berarti pembayarannya di awal, yaitu tempo di awal periode, dengan bunga tahunan 30% dan 5 kali pembayaran cicilan. Pertanyaannya, itu ada 4 pertanyaan. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama dan langsung kita jawab saja. Pertanyaan pertama yaitu hitunglah angsuran bulanan yang harus dibayar Berlian setiap bulan. Nah, sebelum kita menghitung angsuran bulanannya, kita buat diketahuinya dulu bahwa PV-nya, present value-nya, berarti uang yang dipinjamnya saat ini itu 25 juta. Rate-nya yaitu bunganya itu bunga tahunan 30% setahun karena dia 5 kali pembayaran cicilan secara bulanan. Berarti kita cari rate untuk bulanan 30% dibagi 12. Nah, NPR-nya 5 kali pembayaran cicilan, berarti NPR ini berapa kali cicilannya? 5 kali. Nah, kita mencari rumus PMT. Angsuran bulan ini bisa dikodekan dengan PMT. Nah, digunakan rumus PMT gitu. Nah, untuk mencari angsuran per bulannya, kita bisa menggunakan rumus PMT dan kita mendapatkan acuan referensi rumus dari Excel sendiri, yaitu ada rate
Rate-nya langsung kita ambil yang sebulan 2,5%, NPR-nya 5 kali cicilan, present value-nya 25 juta. Future value-nya 0, dan tab-nya 1. Tab 1 ini menjelaskan bahwa cicilannya jatuh tempo di awal bulan. Kita bisa melihat di sini ada end of the period dan beginning of the period. Kita di soal diterangkan bahwa dia beginning of the period. Selanjutnya kita tekan enter dan kita mendapatkan hasil bahwa angsuran sebulannya itu Rp5.249.923. Berarti untuk pertanyaan nomor 1 selesai. Selanjutnya itu untuk soal nomor 2. Berapa total pokok dan bunga yang dibayarkan oleh Berlian pada cicilan pertama hingga ketiga? Berarti kita mencari total pokok dan bunganya di cicilan pertama hingga ketiga. Untuk nomor 2, kita bisa menggunakan rumus Cumpring dan Cum IPMT. Nah, di Cumpring ini untuk menunjukkan bahwa berapa total pokok pinjaman dari start periode ke end periode. Sedangkan Cum IPMT ini total bunga pinjaman dari start periode ke end periode. Nah, ketika kita menggunakan rumusnya Cumpring, itu di sana referensi rumusnya ada rate, seperti biasa rate 2,5%, NPR-nya berapa kali cicilannya itu 5, present value-nya C25 juta, start periodenya 1, karena di soal kita disuruh di periode ke-1, dan end periodenya 3, type-nya 1 untuk menjelaskan bahwa jatuh temponya di awal periode. Selanjutnya kita tekan enter dan kita mendapatkan bahwa total pokok pinjaman bulanan dari periode 1 sampai 3 itu adalah Rp14.881.171. Selanjutnya untuk total bunga yang dibayar, bunga pinjamannya yang telah dibayarkan, kita bisa menggunakan rumus Cum IPMT sama perakuannya dengan Cumpring tadi, yaitu rate-nya 2,5%, NPR-nya 5 kali cicilan, present value-nya 25 juta, start periodenya 1, dan end periodnya 3, sama seperti tadi, dan tab-nya 1. Kita tekan enter, dan kita mendapatkan hasil bahwa total bunga pinjaman bulanan yang telah dibayarkan yaitu dari bulan ke-1 sampai ke-3 yaitu Rp868.600. Berarti untuk soal nomor 2 selesai. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Buatkan tabel yang berisi pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang harus dilunasi Berlian setiap bulannya hingga seluruh hutangnya lunas. Berarti kita di sini disuruh membuat tabel untuk membuktikan hitungan yang telah kita jawab di soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nah, kita buat di sini ada periode, angsuran, pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan saldo. Dan kita meminjam, si Berlian meminjam 25 juta. Nah, dia langsung membayar angsurannya sebesar Rp55.249.923 dengan rumus PMT yang telah saya jelaskan sebelumnya, sama hasilnya dengan angsuran bulanan di soal nomor 1. Selanjutnya itu pokok pinjaman, bisa kita menggunakan rumus PPMT untuk melihat pokok pinjamannya. Nah, di PPMT rumusnya itu rate 2,5%, PER-nya yaitu periode berapa pokok pembayaran pinjamannya, periode pertama sesuai dengan periode yang sudah kita buat. Selanjutnya itu NPR, NPR-nya jumlah cicilannya itu 5 kali, present value-nya 25 juta yang dipinjamnya, future value-nya 0, dan tab-nya 1 karena dia dibayar di awal periode. Setelah kita selanjutnya kita tekan enter dan kita mendapatkan bahwa pokok pinjamannya 5.249.000 di periode pertama. Itu khusus untuk pokok pinjaman saja, bunga pinjamannya belum ada. Untuk jatuh temponya yang di awal periode. Nah, sedangkan untuk di bunga pinjaman kita bisa menggunakan rumus IPMT, interest present interest, hampir sama dengan rumus untuk cari pokok pinjaman di PPMT. Rumusnya rate, PER, NPR, present value, future value, dan tab-nya. Setelah itu kita tekan enter dan kita mendapatkan hasil bahwa di periode 1 kita tidak membayar bunga pinjaman, kita hanya mengurangi pokok pinjaman saja. Sedangkan untuk di saldo kita untuk melihat mutasi saldo kita berapa tinggal gitu. Jadi di periode 1 kita sudah membayar Rp5.249.923 sehingga sisa utang kita tinggal Rp19.750.077. Nah, kita tinggal men-short rumus ini ke bawah dan kita mendapatkan dan kita bisa melihat bahwa angsurannya tetap 5 juta, pokok pinjamannya
berjalan terus, tapi dengan setotal angsuran juga. Jadi bunga pinjaman sudah ada, dan di sini kita melihat bahwa saldonya sudah 0 sampai 0, sehingga insya Allah rumus kita ini benar, karena di sini sudah terlihat bahwa saldonya di akhir periode, di akhir cicilan itu 0. Untuk total kita bisa mentotalkan angsuran yang telah kita bayar. Angsuran yang telah kita bayar itu sebanyak 26.249.000 sesuai dengan pokok pinjaman tambah bunganya, berarti bunganya Rp1.249.617. Berarti untuk soal nomor 3 kita selesai mengerjakannya. Selanjutnya soal yang terakhir, soal yang keempat, yaitu jika Berlian menggunakan uang yang dipinjamnya sebesar 3 juta untuk modal kerja dengan rate sebesar 10%. Nah, di sini ada tingkat pengembaliannya. Tahun 0 hari ini dia mengeluarkan duit untuk investasi sebesar 3 juta, dan di tahun 1, 2, 3, dan 4 dia mendapatkan hasil atau pengembalian dari investasi tersebut masing-masing 1 juta setahun. Nah, pertanyaannya yaitu hitunglah nilai bersih sekarang dan tingkat pengembalian internal dari modal kerjanya. Nah, dari soal ini kita bisa menggunakan rumus net present value dan IRR. Net present value ini mengartikan bahwa untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. Nah, jika kita mengetik rumus NPV ini, net present value ini, kita melihat bahwa ada referensi rumusnya, yaitu rate-nya 10% sesuai dengan soal. Value yang pertama itu C10, value 1, value 2, dan value 3 bisa kita ambil dari tingkat pengembalian atas investasinya di tahun 1 sampai tahun keempat, sedangkan di sini C9 ini yang uang yang keluar yang diinvestasikannya kita tambahkan karena di sini minus sehingga hasilnya positif gitu. Jadi net present value-nya itu selisih antara uang masuk dengan uang keluar itu 169.865. Jadi ini positif, berarti untung. Berarti beruntung. Nah, selanjutnya yaitu tingkat pengembalian internal dari modal kerja. Nah, untuk mencari tingkat pengembalian internal dari modal kerja ini kita menggunakan rumus IRR, di mana rumus IRR ini interest untuk menghitung tingkat pengembalian internal dari arus kas dalam sebuah investasi. Nah, untuk penggunaan rumus IRR ini sangat gampang, yaitu value dan guess. Nah, untuk value-nya itu kita tinggal memblok dari tahun 0 sampai tahun keempat, dan kita tidak mengisi guess-nya karena kita langsung saja mengenternya dan kita mendapatkan hasil positif yaitu 12,59% tingkat pengembalian internalnya. Nah, berarti untuk soal yang keempat sudah selesai, dan alhamdulillah kita selesai menjawab semua pertanyaan dari soal nomor 2. Mungkin itu saja penjelasan dan paparan dari saya mengenai cara menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2 mengenai soal kasus komprehensif yang telah saya pelajari di mata kuliah spreadsheet. Mungkin jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.